Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat sore pemirsa. Kami dari NTMC Polri akan kembali mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Untuk lalu lintas pada sore hari ini yang mulai masuknya jam pulang perkantoran nampak cukup padat, terutama untuk kendaraan dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng maupun arah sebaliknya. Di kedua arahnya nampak cukup padat dan juga peningkatan volume arus kendaraan juga masih terus terjadi. Agar para pengendara dapat tetap bersabar serta tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Sementara untuk lalu lintas dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Selain itu juga yang perlu diantisipasi jalanan yang cukup licin pasca turun hujan, agar para pengendara juga dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan exit tol Bekasi Barat. Untuk lalu lintas yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani juga dalam keadaan cukup padat. Antrian kendaraan berkisar 5 hingga 7 kendaraan ke belakang, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Sama halnya untuk lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan cukup ramai pada sore hari ini. Pasca turun hujan juga jalanan juga cukup licin dan juga curah hujan di kawasan tersebut juga cukup tinggi. Kami himbau kepada para pengendara sepeda motor agar dapat tetap menghindari penggunaan jas hujan jenis ponco karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Simpang Cilenyi, Bandung, Jawa Barat. Untuk lalu lintas pada sore hari ini nampak cukup ramai lancar dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari ruas tol Cilenyi yang akan menuju ke arah Cibiru maupun kendaraan dari arah Garut atau Tasikmalaya yang akan menuju ke arah ruas tol Cilenyi. Di masing-masing arahnya dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sama halnya untuk lalu lintas dari Jatinangor yang akan memasuki ruas tol Cilenyi pun juga dalam keadaan kondusif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu banyaknya angkutan umum serta truk muatan barang yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya serta tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Ya baik pemirsa, mengingat curah hujan di kawasan Jabodetabek khususnya cukup tinggi dan juga terdapat beberapa titik ruas jalan yang hingga saat ini terdapat genangan air, kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap mengantisipasinya dan juga tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Selain itu juga Operasi Zebra 2025 yang digelar oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia serentak juga masih akan terus berlangsung sejak tanggal 17 November ini hingga tanggal 30 November 2025 mendatang. Terkait dari itu kami himbau kepada seluruh elemen masyarakat dan juga seluruh pengendara agar dapat selalu melengkapi diri akan kelengkapan surat-surat kendaraannya dan tetap tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi terciptanya keamanan, keselamatan dan juga kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa Polri mengikuti uji publik keterbukaan informasi publik pada 18 November 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
Bertempat di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Polri mengikuti uji publik monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2025 yang berlangsung pada 18 hingga 20 November 2025. Kehadiran Polri diwakili oleh Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Cahyono Saputro bersama para kabak. Dalam sesi presentasi uji publik, Polri menyampaikan kebijakan strategi serta upaya-upaya konkret dalam memenuhi hak akses masyarakat terhadap informasi publik. Brigjen Pol Cahyono Saputro juga menjelaskan beragam strategi dan inovasi Polri dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan uji publik, tadi kita sudah melakukan paparan di depan para komisioner daripada KIP dan insya Allah hasilnya pun menjadi yang terbaik untuk Polri. Strategi yang dilaksanakan Polri terkait dengan pelaksanaan uji publik ini, kita mendukung daripada program daripada Bapak Presiden dengan visi dan 8 misinya Asasita, kemudian adanya 8 kegiatan ataupun di dalam tahun ini, kemudian juga Pak Kapolri punya kebijakan adanya program Beyond Trust dengan 7 kegiatannya, kemudian adanya kegiatan terkait dengan keterbukaan informasi dengan 5 programnya beliau. Kemudian ada hal yang lain juga, kita juga sudah mempunyai informasi digital maupun non-digital. Digital kita punya banyak melalui portal Humas, kemudian juga ada hal-hal yang lain terkait dengan aplikasi-aplikasi yang telah kita miliki. Selama ini kita kerjasama dengan KIP baik tingkat pusat maupun tingkat kedaerahan. Kita selalu mengundang dari komisioner KIP di pusat maupun sebagai narasumber. Kemudian juga kita mengundang akademisi, para pakar dalam rangka melayani atau keterbukaan. Dan Polri adalah lembaga yang tidak anti kritik dan kita menerima semua saran masukan dan kita selalu berusaha untuk merubah dan berkembang terus untuk memperbaiki daripada organisasi Polri. Partisipasi Polri dalam uji publik ini menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah sekaligus mengimplementasikan arahan Kapolri bahwa keterbukaan informasi publik merupakan pilar penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dari Jakarta, Atiano Mariski Firmansyah, Polri TV. Di informasi lainnya, pemirsa, dalam rangka hari ulang tahun ke-57 Provinsi Bengkulu, digelar prosesi penganugerahan gelar adat yang berlangsung khidmat di Balai Daerah Semarak, Bengkulu. Sejumlah tokoh nasional dan daerah menerima gelar adat sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusi mereka bagi masyarakat Bengkulu. Pemirsa, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono menghadiri acara penganugerahan gelar adat yang dilaksanakan di Balai Semarak Provinsi Bengkulu dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Bengkulu ke-57 tahun. Dalam hal ini, Badan Musyawarah Adat telah menetapkan 9 nama nasional dan daerah sebagai penerima gelar, yang dimana Kapolda Bengkulu mendapatkan gelar Adipati Bangul Pinang. Berikut laporan ini. Acara diawali dengan penyambutan adat penuh warna melalui ragam budaya khas Bengkulu, mulai dari tari barong landong, musik dol, rabana, hingga tari keja. Prosesi ini menjadi pembuka bagi sidang adat yang dipimpin langsung oleh Ketua BMA Provinsi Bengkulu. Sidang Mufakat Rajo Bengkulu kemudian menetapkan 9 tokoh sebagai penerima gelar adat dan gelar kehormatan tahun 2025. Dari 9 tokoh yang menerima gelar adat, salah satunya adalah Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono yang menerima gelar Depati Bangun Binang. Prosesi dilanjutkan dengan pembacaan adat, pembacaan SK penganugerahan, pengucapan ikrar para penerima gelar, hingga penyerahan tanda kebesaran adat. Kemudian acara ditutup dengan doa bersama, pemacungan tebu atau panoy, pelepasan burung merpati, serta jamuan makan siang. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono menyampaikan, adat dan budaya adalah perekat kehidupan sosial masyarakat. Polri selalu mendukung pelestarian nilai-nilai adat. Sinergi antara Polri, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah adalah fondasi penting dalam menjaga stabilitas Kamtibmas. Seluruh rangkaian acara penganugerahan gelar adat berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh hikmat. Polri menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan lembaga adat demi menjaga keharmonisan sosial dan keamanan masyarakat.
Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Polda Bengkulu. Saya Bribda Raihan melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Kapolresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur memimpin sertijab pejabat utama dan Kapolsek jajaran. Dengan pelaksanaan sertijab ini dapat memperkuat soliditas organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Polresta Sidoarjo melaksanakan upacara serah terima jabatan bagi sejumlah pejabat utama dan Kapolsek jajaran sebagai bagian dari proses penyegaran organisasi dan peningkatan pelayanan kepolisian. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing pada 11 November 2025 di lapangan Apel Mapolresta Sidoarjo. Dalam sertijab tersebut, beberapa pejabat utama Polresta Sidoarjo yang mengalami rotasi jabatan antara lain adalah Kabakrem Kompol Ria Anggraini, menduduki jabatan baru sebagai Wakapolres Mojokerto Kota. Posisinya digantikan oleh mantan Kasiwas Polresta Sidoarjo, AKP Nawang Dwi Agustina. Kabak SDM Kompol Heri Dian Wahono kini menjabat sebagai Kasubdit Binpol Masdit Binmas Polda Jawa Timur dan digantikan oleh AKP Ratyati Putri Pradini yang sebelumnya Karumintu Subakrenmin Ditlantas Polda Jawa Timur. Kasat Intelkam Kompol Awaludin Wijaya berpindah tugas sebagai PS Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya. Jabatan Kasat Intelkam kini ditempati oleh Kompol M. Arobi yang sebelumnya Kanit 3 Subdit 4 Dit Intelkam Polda Jawa Timur. Kasat Binmas Kompol Madya Wira Aji Kusuma yang digantikan oleh AKP Inggit Prasetyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Taman. Selain pejabat utama, sejumlah Kapolsek jajaran juga mengalami pergantian jabatan yang diantaranya adalah Kapolsek Taman yang dijabat oleh Pamen Polda Jawa Timur Kompol Kansius Franata. Kapolsek Porong yang dijabat oleh Kompol Madya Wira Aji Kusuma menggantikan AKP Anak Agus Gede Putra Wisnawa yang kini menjadi Kapolsek Gedangan. Kapolsek Candi dijabat oleh Kompol Septiawan Adi Prihartono. Kapolsek Tulangan kini dijabat oleh AKP Rizky Arif Prabowo. Kapolsek Krian mengalami pergantian dari Kompol I Gede Putu Atmagiri yang bertugas sebagai advokat muda Bitkum Polda Jawa Timur, digantikan oleh AKP Gali Putra Samodra. Kapolsek Wonoayu dari AKP Sugeng Tri Haryanto digantikan oleh AKP Krisna Hadi Widyanto, Pama Polda Jawa Timur. Kapolsek Sukodono dari AKP Saadun yang beralih tugas sebagai Kabaklok Polres Mojokerto digantikan oleh AKP Iqbal Satya Bimantara, Pama Polda Jawa Timur pindah dari Polda DIY. Kapolsek Rembung kini dijabat oleh AKP Iwayan Wiratmaja Swetwa yang menggantikan AKP Nanang Mulyono. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing menegaskan penghargaan atas dedikasi para pejabat yang berpindah tugas, serta menyambut para pejabat baru untuk segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab di wilayah hukum Polresta Sidoarjo. Dengan pelaksanaan sertijab ini, Polresta Sidoarjo berharap semakin memperkuat soliditas organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih optimal. Dari Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.